Every Friday. Penyanyi asik, seru, dan inovatif hanya di Himas Podcast Every Friday. Nah, tema kali ini adalah mood story ya, dan judulnya itu tentang pengalaman programmer. Perkenalkan, nama saya Hendro Wijaya dari Sistem Informasi semester 5, dan di sebelah saya ada narasumber yaitu Pak Khairul Nas. Boleh sapa dulu Pak? Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Khairul Nas. Saat ini saya sebagai seorang dosen di Universitas Catur Jatinegara. Baik Pak. Lanjut ya Pak. Saya mau nanya nih Pak tentang pengalaman Bapak jadi programmer. Bapak tuh suka ngoding atau program tentang program itu dari kapan sih Pak? Oke, kalau bisa saya ceritakan dari awal ya. Jadi sebenarnya waktu saya masih sekolah menengah pertama ya, jadi saya itu tidak begitu suka dengan komputer. Jadi bisa dibilang saya itu mata pelajaran komputer itu mata pelajaran yang gak banget gitu ya. Nah, jadi entah kenapa mungkin ya karena mungkin udah jalannya udah takdir di sana, maka akhirnya saya melanjutkan sekolah ke SMK. Nah, kebetulan juga jurusannya itu adalah MPL, Rekayasa Pangkal Lunak. Nah, dari sini awal semuanya sampai jadi saya juga menguasai bidang pemrograman juga. Jadi saya suka juga ngoding, jadi semuanya berawal dari sini semuanya. Terus Bapak habis itu melanjutkan kuliah ke jurusan apa? Oke. Jadi setelah saya tamat SMK itu, nah jadi saya melanjutkan ke sebuah kampus di Padang, itu kebetulan juga kampusnya komputer juga. Nah, kebetulan saya juga mengambil jurusan teknik informatika saya. Oke, kenapa saya mengambil teknik informatika? Karena memang di teknik informatika pada kampus tersebut memang untuk sebagai seorang programmer ya di jurusan tersebut lebih luas lagi wawasannya dibandingkan jurusan-jurusan yang lain ya, dibandingkan jurusan ada di sana juga ada sistem informasi, di sana juga ada informatika. Tapi tujuan saya ke jurusan itu karena ini saya pengen mengembangkan pemrograman saya. Ada saya di bidang pemrograman itu di jurusan informatika tersebut. Oh, berarti Bapak asal Padang? Ya, Oh, saya asal Padang Sumatera Barat. Oh iya, mau tanya nih Pak, kenapa bisa sampai Cirebon dan di Universitas Catur Instansi Media nih Pak? Oke, sebenarnya gini, kalau saya pribadi, saya ingin di kampung halaman saya aja gitu, di Sumatera Barat aja gitu, untuk melanjutkan kerja saya aja sebagai dosen. Karena ini dari awal setelah saya ngambil kuliah S2, saya itu memang pengen ceritanya menjadi dosen gitu. Jadi target saya itu adalah menjadi seorang dosen gitu. Nah, setelah saya coba cari di kampung halaman di Sumatera Barat itu nggak ketemu gitu, bahkan udah lama sana sini juga nggak lulus gitu. Nah, saya juga nggak tahu, mungkin juga udah jalan Tuhan ya. Jadi akhirnya karena ada teman-teman yang di sini sebelumnya, yaitu Pak Wanda dan juga ada Ibu Rani Media juga ya. Nah, jadi beliau mengajak saya ke sini gitu. Ya udah oke deh, coba cari pengalaman di sini gitu kan. Akhirnya sampai ke sini. Gitu. Berarti Bapak kos di sini atau tinggal sama siapa? Kalau di sini sih nggak teman-teman Padang semua. Oh iya nih Pak, aku tanya lagi pengalaman sebelum di kampus Universitas Catur Instansi Media ini, Bapak sebelumnya ada bekerja di mana atau pengalaman di mana gitu Pak? Oke. Jadi setelah saya lulus S1 itu tahun 2017, memang saat itu saya disarankan sama dosen saya dulu itu langsung ngambil S2. Jadi langsung ngambil S2 waktu itu. Nah, cuma karena memang biaya S2 itu lumayan gede gitu,
Nah, jadi saya juga berkesambilan waktu itu. Jadi kebetulan saya juga seorang teknisi ya, jadi setelah tamat satu, saya melamar di anak perusahaan dari Telkomsel, namanya di perusahaan Infomedia Solusi Monika itu namanya. Nah, jadi di sana saya jadi sebenarnya saya itu sebagai tenaga konstruksi waktu itu. Nah, jadi ditempatkan di kepolisian Polres Panjang dulu. Nah, jadi di kepolisian tersebut saya menjadi seorang teknisi IT ya, di bidang call center gitu. Jadi ada call center di kepolisian itu. Nah, jadi kan mereka punya perangkat-perangkat IT mereka. Nah, saat itu saya menjadi teknisi di sana gitu. Jadi bekerja di sana selama 1,5 tahun. Saya teknisi. Itu kerjanya seperti apa? Oke, jadi memang di call center tersebut memiliki perangkat-perangkat, ya, mungkin perangkat teleponnya, komputernya, jaringan segala macamnya di sana juga. Nah, jadi saya sebagai bidang teknisi di sana itu mengawasi dan memastikan semua perangkat tersebut berjalan dengan lancar semuanya gitu. Namun tidak tertutup kemungkinan juga saya juga beberapa kali diminta untuk sebagai teknisi di luar dari call center tersebut gitu. Mungkin misalkan dari kepolisiannya mungkin mau melaksanakan konferensi ya, konferensi kan otomatis dia online semuanya kan. Nah, saya juga dibutuhkan di sana saat itu. Jadi kita sebagai seorang teknisi itu dimanapun kita bekerja, asalkan kita sebagai orang teknisi mau di kepolisian, mau instansi apapun, kita harus siap gitu ya. Apalagi kita ada komputer, orang tahu kalau ada komputer itu harus siap. Mau kita dulu belajar di pemrograman, tapi kita juga harus siap itu, harus mau berangkat keras juga kita tahu, jadi kita harus tahu gitu. Kalau ada komputer itu, kalau misalkan udah terjadi dunia kerja harus tahu semuanya. Oke. Terus ada lagi Pak pengalaman? Oke. Nah, jadi jauh sebelumnya itu juga ya, saya jauh sebelumnya itu juga dulu pas sekolah pas kuliah, pas S1 dulu juga saya sebagai asisten labor komputer dulunya. Nah, jadi sambil kuliah saya juga sebagai asisten labor komputer gitu. Dari semester 4 sampai saya akhir kuliah. Nah, jadi di sana itu menjadi bekal bagi saya ketika saya terjun di dunia kerja. Jadi misalkan kan kalau misalkan teknik informatika sendiri ya, itu saya lebih menguasainya ke bidang pemrograman. Otomatis kalau misalkan saya terjun di dunia kerja, ya itu orang tidak tahu mau saya programmer belajar dulu atau mungkin perangkat kasar, nggak tahu. Orang pengennya kita bisa semuanya asalkan dengan IT semuanya tahu. Nah, jadi saat saya menjadi seorang asisten labor ini, saya punya ilmu baru gitu, yaitu bidang perangkat keras. Jadi juga saya menguasai saat itu, makanya kebantulah gitu. Saat saya menjadi asisten labor ini di dunia kerja saya kebantu semuanya. Ada lagi Pak? Kalau itu ya cukup sih sebenarnya. Oh iya Pak, kan tadi sebelumnya Bapak ngomong waktu sekolah menengah pertama itu kan Bapak juga suka pemrograman kan, kayak TIK gitu ya Pak. Kenapa Bapak bisa sampai masuk SMK terus langsung suka sama pemrograman gitu? Jadi ada cerita lucu begini, kenapa saya harus terjun ke SMK gitu. Jadi memang saat SMP itu memang teman-teman saya, apalagi geng saya waktu itu memang kebanyakan masuk SMA semuanya gitu, masuk SMA. Nah, ketika itu juga ya, waktu ingin melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK-nya, jadi saya ini dapat dapat saran gitu sama tetangga saya waktu itu gitu, mending ambil SMK. Dengan SMK, nanti kita bisa dapat kerja langsung, nanti kita juga bisa melanjutkan kuliahan. Nah, itu. Jadi saya mikirnya, ya juga sih ya, kita bisa juga nanti tamat sekolah, kita bisa langsung kerja. Dengan SMA, kita SMA kan harus melanjutkan pendidikan, ya, semacamnya. Akhirnya, di antara semua teman-teman saya, adik saya sendiri yang ngambil SMK, gitu. Ngambil SMK. Nah, kenapa juga saya ngambil SMK komputer? Karena memang di SMK yang ada di kota saya itu ya cuma ada itu aja gitu, yang ada komputer itu. Nah, jadi ketika saya udah masuk SMK itu
mau nggak mau saya harus belajar tentang komputer, saya harus belajar lagi dari awal. Nah, kenapa saya tertarik dengan pemrograman itu? Karena saya termotivasi dengan Bill Gates waktu itu. Nah, beliau menjadi orang terkaya saat itu. Nah, karena dengan dia punya teknologi, dia bisa mempunyai uang harta yang banyak ya gitu. Nah, jadi saya mikir saya pengen juga kayak dia. Makanya saya dalami dari kelas 1, saya dalami tentang pemrograman segala macamnya. Itu mulai dari awal lagi gitu, dari algoritma segala macamnya dan seterusnya. Nah, jadi setelah saya tamat SMK, nah di sini saya mulai merasa terjebak dengan tetangga saya itu. Kenapa gitu? Saya tamat SMK, nyari kerja juga susah waktu itu. Yang tamat SMK juga memang untuk masuk kuliah juga susah masuk itu. Nah, jadi terjebak biasanya sebenarnya. Tapi saya sih bukan merasa menyesal dengan keputusan saya saat itu gitu. Tapi saya bersyukur dengan keputusan saya saat itu. Kalau misalkan, kenapa saya bersyukur? Kalau misalkan saya mengambil SMK, mungkin saya nggak ada di sini. Gitu. Benar Pak. Sebelumnya juga Bapak menceritakan tentang pengalaman Bapak sebelum di sini nih. Katanya Bapak juga bekerja S1 dan kuliah pada S1 dan S2 itu ngambil sambilan juga sambil bekerja. Itu gimana sih Pak tantangan saat perkuliahannya? Oke, jadi sebenarnya untuk kuliah S2 saat itu memang waktunya nggak selesai kuliah S1 ya. Jadi kalau kuliah S2 itu sebenarnya ada waktu tertentunya. Misalkan dalam 1 bulan ini hari Jumat dan Sabtu, ini revisi itu 2 minggu berapa lagi di masa 1 itu. Jadi nggak selalu tiap hari. Nah, namun kalau misalkan kita kerja, otomatis kan kita masuk dari Senin sampai Sabtu ya. Nah, jadi otomatis mau nggak mau kan dipakai waktu kerja di mata kuliahnya itu gitu. Memang tantangannya saat itu berat, gitu. Tantangan berat begitu kita. Kita harus fokus juga di pekerjaan kita juga harus fokus kuliah kita. Apalagi saat saya ngambil tesis itu memang berat sekali gitu. Namun bagaimana cara mengatasinya adalah saya kenapa di hati saya yaitu pokoknya saya kuliah itu sebenarnya harus selesai tanpa juga mengganggu pekerjaan saya seperti itu. Jadi ada aja di dalam gitu. Misalkan contohnya sini, saya besok nih mau kuliah nih gitu. Mau nggak mau saya sudah izin dong sama pimpinan yang ada di dosen itu gitu. Dan alhamdulillahnya mereka izin sebenarnya itu. Mereka izin, makanya saya bisa lanjut kuliah S2 gitu. Nah kalau misalkan ketika saya kuliah kan nanti ada pekerjaan, saya harus standby dengan tim saya gitu. Misalkan mereka mau bikin saya segala macamnya. Jadi intinya saat itu ketika saya kuliah silakan, tapi handphone sudah standby. Jadi misalkan kalau ada kendala saya bisa hubungi langsung. Maka itu karena saya itu waktu saya kuliah dan saya dihubungi harus pulang harus balik ke tempat kerja, ya harus pulang gitu ya. Jadi kita harus pilih mana yang menjadi prioritas kita, mana yang enggak. Oke, berarti prioritas ya Pak. Prioritas kita. Terus mungkin Bapak kan pernah jadi mahasiswa nih Pak, pernah ngerasain gak sih Pak kayak salah jurusan atau kayak misalnya wah ini Bapak di pemrograman kayak ini error terus gitu Pak, pernah ngerasain gak sih Pak saat itu? Oke. Nah, karena memang di SMK itu kan jurusan saya kan mau pemrograman gitu. Karena orang mikir itu ada SMK pasti kan ulang pelajaran atau misalkan pilihan gitu kan. Apalagi kalau kita bisa mengulang pelajaran ini mah gitu. Tapi menurut saya tidak gitu. Kenapa seperti itu? Perbedaan antara kita di sekolah menengah atas SMA dengan kuliah itu terletak pada pola pikir kita. Nah, ketika kita masih di SMA atau SMK, kita itu masih dibimbing sama guru kita harus bikin seperti ini, bikin seperti ini. Berbeda dengan ketika kita kuliah. Nah, ketika kita kuliah, kita dibentuk pola pikir kita itu sendiri. Contohnya biasanya kalau mungkin kalian ya disuruh dosen bikin seperti ini, bikin seperti ini. Udah disuruh bikin gitu aja. Jadi bagaimana membangunnya tentu dari kalian sendiri. Nah, jadi kalau misalkan ketika saya dulu belajar pemrograman ada error
segala macamnya itu memang pusing. Tapi di sana itu tinggi tekanan di sana gitu. Jadi saya harus bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, dengan saya menyelesaikan masalah ini, nah, saya nanti bisa juga bantu teman-teman masalah lain gitu. Anehnya seorang programmer itu, ketika programnya jalan ditanyain, ketika programnya jalan ditanyain juga gitu. Nah, kenapa bisa program itu jalan? Nah, kenapa program ini nggak jalan? Jadi dia bertanya terus gitu, mau jalan atau enggak, jadi pertanyaan itu aneh sama programmer. Mau nanya lagi, kalau misalnya kita kan kayak SI, TI di MI yang ada di Universitas Jakarta sedikit kan akan jadi maksudnya bakal berhubungan terus dengan komputer kan Pak, itu kalau di universitas seperti apa sebenarnya? Jadi ini kan misalkan banyak jadi pertanyaan ya bagi mahasiswa apalagi di bidang komputer, itu kalau nanti kerja emang harus terjun di bidang komputer atau enggak sih gitu ya. Nah, tapi faktanya di lapangan kebanyakan anak-anak komputer itu nggak terjun sebagai developer gitu ya. Contohnya gini, kalau misalkan kita jurusani komputer ya, maksudnya pemrograman gitu. Apakah nanti dia bekerja nanti seorang developer pemrograman, tidaknya itu tergantung nanti dari ini dia sendiri gitu. Nah, contoh ada beberapa teman saya dia jurusan teknik informatika. Kalau bisa dibilang dia pintar program, pintar juga gitu. Tapi apakah dia sekarang kerja sebagai seorang developer? Enggak. Malahan dia bekerja sebagai seorang pegawai bank malahan. Nah, jadi kenapa seperti itu? Nah, jadi ketika kita kuliah ini sebenarnya kita apapun profesi kita nanti sebenarnya banyak orang yang berada di luar dari jurusan mereka pas kuliah dulu gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang kesulitan sekarang dalam mencari pekerjaan gitu. Bahkan untuk menjadi seorang developer pun, teman-teman saya yang sebagai developer di Jakarta, itu teman-teman saya itu pas saat kuliah dulu memang nggak bisa sama sekali pemrograman, soal pemrograman. Nah, ketika dia melamar sebagai seorang developer di sebuah perusahaan, nah yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut hanya satu, yaitu keinginan dan kemauan untuk belajar. Keinginan untuk belajar. Nah, jadi ketika mereka udah masuk ke sana, mereka di training, nanti dikasih kasus seperti ini, mereka dipandai sendiri, nanti baru dikasih proyek itu. Jadi intinya ketika kalian nanti udah tamat dari kampus ini, kalau misalkan kita merasa belum ada kemampuan skill atau segala macamnya, yaitu tuh nanti dipikirkan belakang ya. Yang penting ada dulu keinginan dan kemampuan untuk belajar nantinya. Dimanapun kalian nanti berada di mau di instansi apa ini, misalkan di instansi perbankan mungkin ya, kan kita belum tahu masalah marketing segala macamnya. Otomatis nanti pihak perusahaan menyediakan perlu training. Nah, di sana kita tunjukkan keinginan dan kemampuan kita untuk belajar. Kak, sebenarnya ketika kita kuliah ini, ya kemampuan yang kita dapat di kabel ini menjadi dasar sebenarnya. Nanti lanjutnya ada di ketika kita kerja. Berarti kita sebagai yang biasanya bersinggungan dengan komputer pada dunia kerja juga bisa tidak Komputer. Pak, mau nanya lagi ini, kalau nggak komplit, kalau nggak nanya tentang bahasa pemrograman sama programmer langsung ini tren bahasa pemrograman saat ini tuh apa sih Pak? Oke, jadi sebenarnya saat ini ya yang menjadi tren pemrograman itu kalau menurut saya dari beberapa yang saya lihat dari internet, kalau menurut saya itu tren pemrograman sekarang itu ada di Python, untuk bahasa pemrograman Python. Kalau sebelumnya yang menjadi tren pemrograman nomor satu di dunia saat ini yaitu ada di PHP, ya kan tahu sendiri ya PHP itu apa itu ya, bahasa pemrograman PHP. Nah, tapi kenapa Python yang jadi tren sekarang? Karena di bahasa pemrograman Python ini mereka bisa melakukan analisis data science. Jadi berbeda dengan PHP itu sendiri. Maka
makanya saat ini ya orang banyak tuh belajar ke Python, karena memang Python sendiri lebih mudah untuk dipelajari dari PHP sebelumnya. Nah, tapi kalau misalkan PHP ini kan nanti ada pengembangan lagi dari PHP dasar, nanti ada lagi masuk framework segala macamnya ya. Nah, seperti itu. Bersama juga sih dengan Python itu sendiri. Python ini nanti ada juga pengembangannya nanti dengan menggunakan tools-tools juga. Berarti emang tren sekarang itu Python ya. dan PHP. Kalau misalnya kita masih udah pada kenal kan ya sama PHP. Terus biasanya kan perusahaan biasanya pakai pemrograman yang banyak dipakai oleh perusahaan biasanya. Itu kalau misalkan kita melihat ke perusahaan ya, pemrograman yang biasa digunakan oleh perusahaan, kita lihat lagi bentuknya seperti apa. Apakah itu yang digunakan perusahaan itu adalah aplikasi web atau aplikasi mereka sendiri gitu. Nah, kebanyakan pada umumnya perusahaan atau instansi yang menggunakan web sebagai aplikasi mereka karena mudah diakses dimanapun dan kapanpun gitu. Begitu juga dengan Android ya, dengan Android. Nah, jadi kalau misalkan di perusahaan itu saat ini biasanya masih menggunakan PHP dengan menggunakan framework. Nah, framework ini banyak macamnya lagi. Ada Coordinator, Laravel, IE, segala macamnya. Nah, itu biasanya masih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, kenapa untuk Python sendiri masih belum digunakan? Karena untuk Python sendiri orang masih melihat ke penggunaan data science mereka. Jadi ini Python itu lebih banyak digunakan orang untuk pengolahan data. Misalkan perusahaan ini mempunyai data-data penjualan seperti ini. Mereka mau mengambil keputusan atau menggali informasi dari data-data tersebut. Data tersebut bisa diolah dengan menggunakan Python itu sendiri, gitu, dengan tools yang ada di Python itu. Maka untuk pengolahan data biasanya sih perusahaan menggunakan Python atau aplikasi yang lain. Tapi umumnya sih saat ini mereka banyak menggunakan Python. Tapi kalau untuk bentuk aplikasinya, ya, terutama web, biasanya sih menggunakan framework itu. Pak, ini Pak, bahasa pemrograman kan selalu berkembang tuh Pak. Bagaimana Bapak mengikuti perkembangan bahasa pemrograman itu Pak? Kalau menurut saya untuk mengikuti perkembangan pemrograman ini sebenarnya kita melihat ke sudut kebutuhan kita gitu. Kenapa sebuah bahasa pemrograman itu berkembang? Karena mengatasi kesalahan atau error di bahasa pemrograman sebelumnya gitu. Contohnya ketika kita menggunakan framework CI, ya, CI contohnya CI aja ya. Oke, jadi CI itu sekarang itu udah masuk ke versi 4. Nah, jadi kan sebelumnya ada 1, 2, 3, 4 sama macamnya ya. Nah, jadi ini jadi ketika muncul versi 3 dia menutupi kesalahan atau mungkin kekurangan yang ada di framework C2 gitu. Nah, bagaimana cara saya mengikuti perkembangan ini gitu? Karena gini, kalau misalkan kita ingin belajar bahasa pemrograman, contohnya kan bahasa pemrograman PHP ini. Nah, sekarang yang dibutuhkan itu apa? Itu framework. Nah, framework apa yang kira-kira kita bisa pelajari? Contohnya itu frameworknya CI. Nah, apa kita bisa boleh belajar ke Laravel? Boleh saja, tapi kuasai satu saja, kan agar kita bisa mengikuti perkembangannya gitu. Kalau misalkan kita belajar CI, Laravel kita pelajari juga, nanti CI berkembang, Laravel juga berkembang, kan pusing sendiri itu mengikuti perkembangannya. Jadi yang mana yang prioritas untuk kita kembangkan, yang prioritas akan jadi fokusnya apa. Kalau misalkan CI berkembang, kita ikuti perkembangannya terus gitu. Ya Laravel mau belajar silakan, kalau tidak mau belajar silakan, karena memang tujuan mereka sama untuk membuat sebuah aplikasi. Pak, mau nanya nih, Pak kalau kita bikin proyek sesuatu berapa? Proyek untuk pengembangan sendiri. Iya. Nah itu bentuknya seperti apa? Oke, jadi kalau dibilang proyek, otomatis semuanya udah pernah ya. Apalagi komputer, otomatis sudah bikin proyek semuanya. Deskripsi mereka
transkripsi dan dokumentasikan. Nah, jadi menurut saya proyek yang pernah saya kembangkan itu atau yang pernah saya bikin ya itu saat itu ketika saya belajar di desain itu. Jadi mereka meminta saya untuk bikin aplikasi untuk pengolahan data mereka sendiri, gitu, data pelaporan masyarakat segala macamnya. Jadi saat itu saya mengembangkan. Nah, menurut saya itu proyek besar yang saya kerjakan selama ini gitu. Karena kenapa? Gitu, ketika kita membangun sebuah proyek pembangunan, makin kita butuh orang yang kita analisis database-nya juga, desainnya juga, membangun juga gitu. Jadi ada beberapa kerjasama tim. Namun saat itu saya campur sendiri, jadi menurut saya itu proyek besar yang pernah saya kerjakan gitu. Nah, setelah itu masih ada proyek-proyek lain yang pernah saya kerjakan. Tapi menurut saya yang paling berkesan itu saja. Pak, tanya lagi, bagaimana sih Pak suka duka menjadi programmer gitu Pak? Oke, suka dan duka bersama programmer itu sebenarnya sedikit sih. Kenapa seperti itu? Karena kalau dibilang dukanya untuk belajar untuk sebagai seorang programmer ini, kita menghabiskan waktu dengan pemrograman kita. Jadi setiap hari itu ngoding mulu gitu. Jadi nggak lepas dari ngoding. Dari pagi udah start dari ngoding, nanti ngoding lagi, nanti pas makan itu masih kepikiran tuh ngodingannya kita tadi. Nah, jadi ketika mau tidur pun kepikiran, mau sholat pun kepikiran. Karena nggak lepas dari sana. Itu duka yang jadi seorang programmer. Karena selalu kepikiran itu. Nah, tapi sukanya adalah ketika kita berhasil memecahkan masalah itu, bahagianya luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi yang kita udah stres dan mikirin ini kenapa gak jalan gitu ya, udah beberapa hari, udah 3 hari gak jalan, masalahnya memang di sana, akhirnya coba-coba lagi bisa, itu suatu pencapaian luar biasa. Bahkan menganggap diri ini sebagai programmer terhebat dunia gitu. Bener banget sih Pak. Oh ini Pak, saya kan juga belajar coding gitu kan Pak. Tapi kadang kayak frustasi sendiri gitu Pak, soalnya kayak susah banget sih gini, terus kayak belum lagi error kayak gitu. Ada nggak nih Pak tips buat saya dan semua yang nonton nih buat kayak menyelesaikan programnya gitu, jangan sampai stres gitu. Tips ya untuk belajar pemrograman itu. Kalau bisa dibilang tips untuk belajar seorang pemrograman itu sederhana sebenarnya. Yang penting menurut saya ya untuk belajar pemrograman itu pertama ada keinginan, kemauan yang kuat untuk itu. Kalau misalkan niat kita itu setengah-setengah ya, itu nggak bakal jadi. Beneran itu nggak bakal jadi. Jadi kita harus niat kita itu harus full gitu. Karena tantangan ke depan ini setelah ini tantangannya luar biasa untuk mengurus pemrograman gitu. Karena ini sudah selesai, kalau niat kita udah full nih, baru kita lanjut ke proses selanjutnya. Apa nih yang mau kita bikin? Jelasnya ya, apa yang mau kita bikin? Misalkan kita mau bikin aplikasi web segala macamnya, kita cari referensinya terlebih dahulu. Referensinya, apakah itu referensi pemodingannya, desainnya, atau analisis segala macamnya gitu. Jadi kita harus cari referensinya. Setelah kita cari referensi, baru kan kita membangun. Nah, di sini nih yang sulitnya ketika kita membangun itu, karena bisa jadi ada error dan segala macamnya gitu. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut ya, dengan mengatasi masalah tersebut, kita bisa tanyakan kepada orang yang udah ahlinya gitu, mau sama teman, mau sama dosen gitu. Karena kalau seorang programmer ya berbagi ilmu ya dengan program lainnya, mereka punya menambah ilmu baru gitu. Contohnya saya ketika menanyakan ada Pak ini ada error Pak gitu. Jadi ini tentang baru misalnya ini, ini masalahnya di mana ya kira-kira ya. Nah, bagi seorang programmer itu hal menarik gitu untuk memecahkan masalah itu. Kamu pun juga merasa tertantang juga yang mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi sama-sama kalau misalkan terpecahkan, ya bagus gitu. Kalau misalkan tidak terpecahkan juga, nanti cari lagi referensinya di mana. Karena memang di internet banyak sekali referensinya. Nah, jadi intinya pertama kita harus
lalu kedua kita harus cari referensinya sebanyak mungkin, dan yang ketiga dengan malu untuk bertanya. Nah, yang keempat itu tuh mau untuk berbagi dengan yang lain. Ya, jadi ketika kita sudah bisa ini kan kebanyakan ya, kalau saya lihat di mahasiswa sekarang, apalagi yang putar, yang pintar misalnya ketika saya menyinggung yang pintar di bahasa materi gitu, nah banyak yang udah bisa tapi tidak mau berbagi dengan teman-temannya. Padahal sebenarnya sebagai seorang programmer ya, ketika kita udah bisa, kita harus coba berbagi dengan teman-teman lain, karena ini tantangan baru yang baru bagi kita sendiri mengerjakan masalah. Berarti ada 4 tips ya Pak. Yang pertama itu niat, yang kedua itu banyak yang referensi, yang ketiga itu jangan malu bertanya, dan yang keempat itu jangan pelit. Kalau misalnya emang udah bisa gitu. Bapak ada pesannya, Bapak ada pesan tidak buat teman-teman yang nonton atau saya sendiri, kayak pesan buat jadi programmer seperti Bapak gitu. Oke. Kalau pesan saya sih, kan saat ini memang untuk apalagi itu mahasiswa-mahasiswa baru ya, kadang memikir mengambil jurusan komputer salah, apalagi yang SMA yang mengambil jurusan yang salah. Pesan saya, nah tidak ada yang mengambil jurusan itu salah, karena kita sudah ditakdirkan ya untuk jalan kita sendiri, kita sudah ditakdirkan. Jadi apa yang sudah ditakdirkan kita ini jalankan saja. Satu hal yang selalu saya pegang di hidup saya, suatu hal yang kita benci itu yang menjadi milik kita sendiri gitu. Jadi apa seberapapun kita benci sama suatu hal, pasti itu yang menjadi diri kita sendiri. Jadi jangan membenci satu hal apapun. Jadi ketika kalian benci itu belajar pemrograman, benci itu belajar apapun gitu ya. Nah itu nanti akan menjadi milik kalian sendirinya. Jadi jangan pernah membenci. Artinya ketika kalian dihadapkan pada suatu tantangan, pelajari dan lakukan. Oke Pak, terima kasih Bapak atas pesan untuk kita semua. Ya, tidak terasa Pak, udah di penghujung acara nih Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fenzul selaku narasumber podcast pada hari ini, dan saya juga terima kasih kepada penonton yang sudah menonton podcast kali ini, dan jangan lupa menonton podcast Himasi yang selanjutnya.